Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la ni'matillah wa kafa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa faraja Allah. Alhamdulillah, segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang tidak terhingga, sehingga pada hari ini Jumat malam Sabtu kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke taman surganya. Alhamdulillah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di dunia ini ada taman surga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa taman surga adalah ketika disebut di majlis itu nama-nama Allah, mengagungkan nama Allah, membaca Al-Quran, berzikrullah, mempelajari ilmu Allah, maka itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Di taman surga ini malaikat-malaikat Allah duduk dengan rapat, lebih penuh dari kita, lebih banyak dari kita. Bahkan komandan malaikat di setiap malam, di setiap siang, di setiap sore selalu memimpin pasukan malaikatnya mencari di mana majelis-majelis yang di situ disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di mana disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana di situ ada yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketemu itu malaikat komandannya berhenti, lalu bilang kepada Rasulullah, bilang kepada pasukannya, berhenti. Kita telah menemukan majlis ini, kita akan duduk. Dan ketika malaikat itu duduk, di dalam hadis tersebut diterangkan, ketika malaikat itu duduk, Allah bertanya kepada para malaikat itu, "Wahai malaikat, malaikatku, engkau duduk bersama orang-orang yang mengagungkan namaku. Apa yang kau minta, wahai malaikatku?" Malaikat yang duduk sekarang ini, yang kita nggak lihat, ditanya sama Allah, "Apa gerangan yang kau minta, wahai para malaikat, malaikatku?" Maka malaikat itu berkata, "Ya Allah,
ampunilah orang-orang yang telah mengagungkanmu di majelis itu bersama ahliku. Mungkin ibu tidak bawa suaminya. Suaminya kena doa dari malaikat itu hari ini. Mungkin ibu tidak bawa anaknya. Anak tersebut dapat doa dari malaikat. Mungkin bapak tidak bawa istrinya. Istrinya yang di rumah karena kehadiran bapak-bapak mendapatkan doa dari malaikat tersebut. Mungkin bapak tidak bawa anak-anaknya. Anak-anaknya sekarang karena kehadiran bapak mengagungkan Allah dalam satu majlis. Malaikat itu berkata, ya Allah, ampunilah orang yang hadir di majlis itu dan ahlinya. Ibu kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita, baik yang mati, baik mau yang hidup, cucu kita, semua ahli keluarga kita. Karena kita berada di majlis yang penuh berkah, yang mengagungkan nama Allah, dapat doa dari alhamdulillah. Yang kedua, kata Allah apa lagi? Maka malaikat berkata yang kedua, ya Allah, kabulkanlah hambamu yang duduk mengagungkanmu di majlis ini. Masya Allah, alhamdulillah. Saya nggak tahu sekian orang ini yang punya hajat apa, niat apa. Sekarang malaikat yang tahu, Allah yang maha tahu mencatatnya. Ditulis di Lauhil Mahfuz. Ditulis di Lauhil Mahfuz hajat ibu bapak dari tadi jam 7 sampai dengan setengah 9 ini dicatat satu-satu sama malaikat. Ketika kita menyebut nama ya Rahman, Allahu Allah, ya Rahim, Allahu Allah, ya Salam, Allahu Allah, dicatat sama malaikat apa hajat yang ada di dalam hatinya. Alhamdulillah. Ya Allah, hajat kita ini tentang dunia banyak banget, apalagi tentang akhirat. Mau kemana kita semuanya setelah di dunia ini? Saya mau tanya ibu-ibu semua yang duduk di sini. Setelah di dunia, ibu-ibu mau kemana? Setelah muda, ibu-ibu mau apa? Tua. Setelah bisa makan, apa saja kita makan, apa saja kita minum. Suatu saat kita akan berhenti makan, berhenti minum. Bahkan sebelum wafat, kita sudah diberhentiin sama dokter. Ibu sudah kena penyakit ini, berhentilah makan ini. Wahai bapak, bapak sudah kena penyakit ini, berhentilah minum ini. Sebelum kita meninggal, kita disuruh berhenti makan, berhenti minum. Mengapa? Karena di dunia ini tempat cari pahala. Kalau kita mau lakuin aja, mau niat mau lakuin aja, pahala yang kita lakukan cuma kira-kira 5 menit kita lakukan itu, pahalanya sama dengan 12 tahun. Ini yang saya mau sampaikan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 6 raka'atin bainal maghribi wal 'isya'i kataballahu lahu ibadata sanatai asyarata sanakan." Ini saya mau sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ada ibadah yang kita lakuin cuma 5 menit, tapi pahalanya 12 tahun. Mau? Kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Barang siapa yang melaksanakan salat awabin 6 rakaat, maka Allah catat baginya pahala ibadah 12 tahun. Siapa orang yang melakukan sholat sunnah awabin 6 rakaat, maka pahalanya dicatat oleh Allah 12 tahun. Bukan lumayan lagi, ini udah luar biasa. Kapan dilaksanakannya sholat sunnah awabin 6 rakaat? Cuma butuh 5 menit, nggak banyak. Setelah sholat maghrib, ibu-ibu, setelah sholat maghrib, habis itu sholat sunnah ba'diyah maghrib. Habis itu sholat sunnah langsung 6 rakaat, namanya sholat sunnah awabin.
Bukan. Kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tanpa sebab. Kapan aja boleh. Ini sholat sunnah awwabin antara maghrib dan isya. 6 rakaat. Usolli sunnatan awwabin rakaataini. Dua-dua bikinnya ibu bapak. Nanti di rumah tolong dilaksanain. Ibu-ibu khususnya bu. Ya. Kita kalau ngelihat HP cukup 5 menit nggak? Hah? Lama. Masya Allah. Kita kalau ngelihat sinetron cukup 5 menit nggak? Enggak. Kita kalau ke bioskop, itu jalan ke bioskop, nonton, duduk, cukup 5 menit nggak? Butuh 1 jam. Itu paling cepet. Ini butuh cuma 5 menit, pahalanya 12 tahun. Sholat sunnah 2 rakaat dulu, suratnya Al-Fatihah. Kalau mau panjangan sampai 10 menit, setelah Fatihah rakaat pertama, baca Qul Huwallah. Habis baca Qul Huwallah, baca lagi surat Al-Falaq. Habis Al-Falaq, baca lagi surat An-Nas. Baru Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai selesai. Begitu sama rakaatnya. Sampai 6 rakaat. Setiap 2 rakaat sah salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya coba dengan Fatihah saja itu 4 menit 20 detik. Mau dilaksanain enggak ini? Pahala 12 tahun. Siapa orang yang melaksanakan salat sunnah awwabin, segala kefakiran, kemiskinan, kesusahan, kesulitan, sedih, penyakit hilang. Allah hilangkan kesusahan kita. Mufarrijan lil kurba, bahkan hajat-hajatnya bakal dikabulin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak laksanain ini sholat? Alhamdulillah. Besok habis maghrib, ba'diyah maghrib, jangan bergerak dulu, berdiri lagi, sholat 6 rakaat 2-2. Jalanin. Kalau kita laksanain, maaf, sebulan penuh 30 hari kali 12 berapa? Nggak, berapa? 360 tahun. Alhamdulillah. Kalau nggak berhenti 30 maghrib, 30 malam dalam sebulan. Kalau kita laksanain sebelum umur kita wafat, entah wafatnya 20 tahun, 30 tahun, kita nggak tahu. Kita jangan pernah tinggal. Berarti kita telah beribadah kepada Allah ribuan tahun. Alhamdulillah. Ini orang kalau lagi susah banget, sulit banget, sedih banget, laksanin sholat itu. Susah kompak, susah banget, sedih, apa lagi, sempit banget. Kalau udah banget itu nggak ada obatnya, udah mau ngomong sama siapa kita, udah banget, udah nyampe ke dalam hati yang paling dalam. Diantar ke psikologis, psikolog nggak akan mampu. Diantar ke kiai, ke ustadz, nggak akan mampu. Antarlah dia ke Allah. Bilangin sama orang itu sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib. Paham? Mau laksanain? Wah, ibu-ibu yang di belakang, dengar, mau laksanain sholat apa namanya? Awabin. Yang susah, yang sulit, yang apa aja deh. Ada 2 sholat yang harus dilaksanain sebetulnya. Satu lagi saya mau laksanain malam ini, namanya sholat sunnah tasbih. Masya Allah.